Bang Minola? Udah. Mas Adi, boleh dong dari aksi jadinya konklusi dari tadi debat hari ini? Sebenarnya ini tidak harus ada konklusi ya. Ini hanya sebuah diskursus untuk masyarakat untuk lebih memahami lagi soal hak cipta. Jadi tidak perlu ada kesesuaian atau tidak perlu ada sepakat untuk sepakat gitu. Bisa juga sepakat untuk tidak saling menyetujui gitu. Ini menurut saya ya, nggak tahu menurut Mas Piu. Buat saya ini bagus buat diskursus supaya peradaban kita lebih maju gitu. Selama ini peradaban kita nggak maju karena penyanyi nggak mendapatkan haknya. Pencipta lagu tidak mendapatkan haknya. 10 tahun kemarin tuh peradaban kita peradaban yang rendah. Kita naik peradabannya supaya lebih tinggi peradabannya supaya pencipta lebih dihargai, pencipta lagu ya, komposer lah, supaya dihargai gitu. Iya Mas Biu gimana? Ya, menurut kami ini debat kita ingin memberikan sebuah edukasi literasi yang bagus tentang hak cipta. Kita juga ngupasnya juga tadi dari undang-undang hak cipta juga. Tapi memang ada dua perbedaan yang masih tetap dipertahankan. Jadi kita di sini memang tidak harus membuat sepakat jadi satu kesimpulan yang satu, tapi kita tetap dengan koridor kita masing-masing supaya kita semua tahu, masyarakat tahu bahwa oh ternyata pencipta lagu itu ada haknya ya. Ternyata dalam menggunakan karya itu harus ada izin dari pencipta lagunya ya. Itu yang mau kita sampaikan bahwa harus ada lisensi, harus ada izin. Itu semua ada di dalam undang-undang hak cipta. Jadi tidak ada yang namanya penyanyi menggunakan karya tidak izin terus tidak apa-apa, enggak. Tapi itu ada aturannya, ada undang-undang hak ciptanya. Jadi itu yang mau kita pertegas di acara sore hari ini. Ya kita lihat nanti minggu depan ya, kan alasan mereka kemarin kan alasannya undangannya tidak resmi, ya kan? Padahal visi sendiri bukan organisasi yang resmi. Kita udah kirim resmi juga. Ya sebenarnya udah kirim resmi di hari Rabu ya. Iya kemarin Kita kirim resmi kan harusnya ya bisa aja sebenarnya. Jadi nggak perlu kasih alasan undangan resmi. Nah maka dari itu hari ini kita sudah berikan undangan resmi untuk tanggal 17 April di tempat yang sama. Semoga AC-nya lebih dingin dari sekarang dan semoga mereka juga bisa datang gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga paham. Kan diskusi itu kan, perdebatan diskusi kan minimal saling tukar informasi kan. Kalau misalnya apa yang saya ucapkan tidak ada dasarnya, mereka bisa nolak. Tapi kalau saya kasihkan seperti saya tadi kasih tambahan kepada Bang Kadri bahwa yang diceritakan masih belum 100%, saya tambahin bahwa sebenarnya LMK itu bahwa sebenarnya LMK itu domainnya bukan konser, karena konser itu bukan ranah daripada label, karena LMK ini yang buat label untuk mengkolek hak ekonomi daripada master yang dimiliki oleh label. Tadi kan Bang Kadri tidak menceritakan itu, makanya saya tambahi gitu. Dan akhirnya dia juga paham, baru ingat bahwa sebenarnya konser ini nggak ada hubungan sama label. Misalnya tadi saya tanya, Judika manggung minta 1 miliar kepada promotor, boleh nggak? Boleh, ya kan? Pemerintah ngatur nggak? Enggak. Sekarang kenapa kalau pencipta lagu minta harga 5 juta per lagu atau 1 juta per lagu, kok nggak boleh? Kok harus pemerintah yang ngatur? Ini kan dari mana dasar pemikirannya dari mana gitu loh. Dan hal-hal seperti ini kan hal-hal yang belum pernah dipikirin sebelumnya oleh para pencipta lagu atau para pelaku industri gitu. Akhirnya sekarang melek. Oh iya ya, selama ini penyanyi bisa minta harga seenaknya kepada promotor, kenapa pengarang lagu nggak boleh? Kenapa pengarang lagu harus diatur? Sepertinya penyanyi maunya pengarang lagu tuh harganya nggak boleh gede-gede, tapi dia boleh minta harga segede mungkin kepada promotor. Ini kan yang tidak fair gitu. Bang Minol tambahin?
Ya kan ada cukup. Cukup. Pak Dik, Pak De, minta kritik soal Titiek Puspa gimana Pak De? Benar nggak? Ya menurut saya Titiek Puspa itu adalah dewinya komposer Indonesia ya. Belum ada cipta lagu wanita yang seperti beliau. Dan kita kemarin sebenarnya kita ingin mengajak beliau menjadi Dewan Pembina sebenarnya. Tapi ya takdir mengatakan lain. Dan beliau sudah setuju sebenarnya untuk menjadi Dewan Pembina daripada Aksi. Mengenal sosok Eyang Titi seperti apa Pak? Baik sekali, seneng ngobrol. Kalau saya telepon sama Eyang Titi itu lama banget kalau telepon. Saya harus menjadi pendengar yang baik kalau lagi teleponan sama Eyang Titi. Mas Dani tadi mendengar dalam apa namanya royalti itu seperti apa sih selama ini sampai akhirnya Mas Dani? Ya, menurut saya Titiek Puspa salah satu pencipta lagu yang belum full diberikan haknya oleh LMK. Saya yakin itu. Padahal berapa banyak lagunya Titiek Puspa yang dinyanyikan oleh, termasuk oleh Noah juga kan? Kupu-kupu malam ini. Mas Dani, selain mungkin mencerahkan netizen, kalau dari diskusi ini ada harapan bisa ada ketemu titik tengah nggak sih kalau nanti juga diskusi sama Cici, ada harapannya? Sebenarnya di tataran regulasi sebenarnya ini sudah selesai. Sudah final. Sudah selesai sebenarnya. Kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk lebih aware dalam diskursus ini yang ternyata masyarakat itu punya perhatian yang lebih terhadap kasus ini gitu. Kalau nggak ada kasus perdebatan dan lain-lain, masyarakat juga nggak terlalu peduli. Ternyata masyarakat peduli gitu. Sama itu, saya tambahkan sedikit, agar masyarakat tidak lagi bermain-main dengan pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 untuk membenarkan tindakan penyanyi boleh pakai asal bayar. Karena ada pasal 9 yang mewajibkan siapapun pelaku pertunjukan yang akan membawakan secara komersil itu harus meminta izin pada penunjukannya. Kalau nggak ada izin, 113 mengatakan ada sanksinya baik pidana maupun denda. Jadi jangan lagi bermain di 23 ayat 5, 87, tidak. Karena ada pasal 9 dan ada pasal 113. Dan pasal 23 ayat 5 itu di bawah bab hak ekonomi pelaku pertunjukan. Bukan hak ekonomi pencipta seperti yang diatur dalam pasal 9. Ya, jadi saya kira seperti itu yang harus digarisbawahi. Jadi jangan netizen kembali ke 23 ayat 5, pasal 87. Jangan. 23 ayat 5 itu untuk domain layanan masyarakat. Ya. Karaoke itu boleh Layanan tanpa publik. izin, layanan publik. Jadi dalam bahasa undang-undang ini layanan publik, karaoke, kafe. Jadi band kafe nggak harus bayar kepada pencipta lagu, kafenya yang bayar. Betul. Tidak perlu izin, yang penting bayar. Kafenya udah bayar pasti ke LMK. Terus lalu mall, lalu di bis atau dimanapun yang pesawat ada lagunya kita, masternya kita itu layanan publik yang tidak berbayar. Tapi begitu konser itu udah bukan ranahnya LMK. Iya. Gitu. Jadi itu yang harus izin. Kalau konser harus izin. Jadi pasal 23 itu tidak mengatur konser sebenarnya. Yang ayat 5. Pak De, banyak juga kan karya-karya Eyang Titi gitu ya. Mungkin itu juga kan tadi kata Pak De juga belum ada yang terbayarkan. Apakah akan bantu juga? Tentunya kalau kita akan bantu, Aksi akan bantu siapapun pencipta lagu yang sudah meninggal. Bahkan Ariel pun kalau sudah meninggal kita bantu. Untuk ahli warisnya. Itu ahli warisnya loh. Anaknya kan pingin, coba nanti tanya sama anaknya coba. Tanya sama anaknya coba ketemu anaknya Ariel. Rela nggak kalau lagunya dinyanyikan tanpa dibayar? Anaknya tentu nggak rela. Gitu. Pak Dik, terakhir. Istrinya, bekas istrinya, pasti bekas istrinya juga pingin. Iya. Coba tanya sama bekas istrinya, mau nggak kalau royaltinya Ariel tidak dibayar? Pasti nggak mau pasti. Gitu. Pak Dik, terakhir komunikasi. Terakhir ya? Ya, oke. Bukan terakhir komunikasi sama Eyang kapan yang teleponan Itu 2 minggu yang lalu. sebelum sakit Pak Dik. Iya sebelum sakit, sebelum jatuh ya. 2 minggu yang lalu. Hah? Tadi pas dengar Ya Eyang Titi mah udah bersedia untuk jadi Dewan Pembina. Sudah bersedia jadi Dewan Pembina. Karena ya tentunya habis ini pasti saya ketemu sama anaknya Eyang Titi, pasti udah. Karena Eyang Titi itu punya legacy yang luar biasa. Lagunya banyak sekali. Dan kalau saya diberi kuasa, Aksi diberi kuasa untuk lagu-lagunya Eyang Titi, kita langsung telepon Ariel, jangan lupa lagunya Eyang Titi kita Kupu-kupu pegang. Malam, ya. Kupu-kupu Malam. Direct license. Direct license. Oke, terima Oke? kasih Pak Dik. Ya.